Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat Bromif dimanapun Anda berada, masih di podcast Ramadan episode kedua bersama Bromif. Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu judul, yaitu Cinta Rasulullah SAW dan Taat Syariat. Sobat Bromif rahimahullah, Ramadan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan takwa. Tunjukkan bahwa kita hamba Allah yang layak disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan ingat, hanya takwa yang akan membuat kita selamat dunia dan di akhirat, karena takwa itu adalah kunci dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Mengapa? Sungguhnya kita dianugerahi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang rasul yang mulia. Betapa tidak, saking mulianya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk beliau. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dia. Ayat itu bermakna Allah Subhanahu wa taala memberkahi Nabi SAW, sementara para malaikat senantiasa mohon ampunannya untuk Nabi SAW. Maka sungguh aneh bila ada manusia yang mengaku mengikuti Nabi SAW tapi tidak mau memuliakan beliau. Sobat Bromif rahimahullah, selain itu Allah Subhanahu wa taala memberi Rasul SAW dua keistimewaan sekaligus yang tidak ia berikan kepada para nabi sebelumnya. Kenikmatan pertama yakni agama Islam yang bersifat universal, berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, kami tidak mengutus kamu melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Quran surat As-Saba ayat ke-28. Nabi SAW bersabda yang artinya, Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya semata, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Inilah mengapa segenap umat manusia wajib mengimani kenabian beliau. Mereka wajib memeluk Islam serta meninggalkan agama mereka. Nabi SAW bersabda yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, mendengar tentangku kemudian ia mati dan tidak mengimani apa saja yang dengan itulah aku diutus, kecuali ia termasuk ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Hadis riwayat Imam Muslim. Keistimewaan kedua yaitu risalah yang mengandung rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-107. Imam At-Tabari menjelaskan terkait ayat ini bahwa rahmat ini berlaku tidak hanya atau tidak saja bagi kaum muslim, namun juga bagi seluruh umat manusia. Jadi, sobat Bromif rahimahullah, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman kecuali yang mencintai beliau dalam dua hal, yaitu pribadinya dan risalah yang dibawanya. Karena itu kesempurnaan iman seorang muslim hanya bisa diraih dengan menundukkan hawa nafsunya kepada syariah yang Rasul SAW bawa. Beliau bersabda, yang artinya belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada apa yang kubawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah
dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra juz 1 halaman 298. Suatu ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah pasca perang Hunain. Tiba-tiba ada seorang yang menuduh beliau tidak adil, kemudian berkata, "Berbuat adillah wahai Muhammad," atau "Bertakwalah engkau wahai Muhammad." Rasul SAW berkata kepada orang itu dalam hadis yang mulia, yang artinya, "Celakalah kamu. Siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh, aku akan merugi jika aku tidak berbuat adil." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengandung makna menuduh Nabi SAW tidak adil adalah sikap yang lancang. Pasalnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menegaskan bahwa segala ucapan dan tindakan Rasul SAW adalah wahyu, tidak berasal dari hawa nafsunya. Dalam Quran surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Shadaqallahul azim, yang artinya, tidaklah ia Muhammad ucapkan semua hal itu menurut kemauan atau hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul SAW. Maka siapa saja yang menuduh Nabi SAW tidak adil, sama saja menuduh Allah SWT yang menurunkan wahyu kepada beliau tidak adil. Hal ini merupakan cacat besar dalam akidah seorang muslim. Itulah mengapa para sahabat begitu patuh kepada Rasul SAW. Mereka tidak pernah menyelisihi Nabi SAW. Mereka taat total pada syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh jawaban kaum mukmin itu jika disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat ke-51. Itulah sikap seorang muslim sejati. Inilah sikap yang seharusnya kita tunjukkan sami'na wa ta'na kepada perintah dan larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara. Semoga kita bisa memenuhinya dan pantas mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.